Bersama dengan Thailand dan Singapura, Indonesia telah menjadi pemakai F-16 yang diproduksi oleh General Dynamics sejak 1980-an. Sampai hari ini ketiga negara anggota asli ASEAN tersebut masih menerbangkan jet tempur yang mengalahkan YF-17 dalam tender US Air Force. Sedangkan dua anggota asli ASEAN lainnya yakni Malaysia dan Filipina dari 1980-an hingga sekarang tidak tercatat sebagai operator pesawat pancargas karya anak bangsa Amerika Serikat. F-16 merupakan pesawat tempur pelanjut F-5EF yang juga digunakan oleh Royal Thai Air Force, Republic of Singapore Air Force, dan TNI Angkatan Udara. Setelah mengakuisisi F-16AB pada 1988, Bangkok membeli JAS 39 Gripen buatan Saab Swedia, sedangkan Singapura mendatangkan F-16CD Block 52 pada 1998 setelah mengoperasikan varian F-16AB, di samping mengimpor F-15SG pada 2009. Adapun Jakarta sesudah menerbangkan F-16AB disuplai F-16CD Block 25 Access Defense Article atau EDA oleh Washington selain memasukkan Sukhoi Su-27 dan Su-30. Walaupun arah ketiga negara setelah menjadi operator F-16AB pada 1980-an berbeda, akan tetapi jumlah F-16 ketiga negara secara total tetap banyak di rantau Asia Tenggara. Berbeda dengan F-16 yang digunakan oleh Thailand dan Singapura, F-16 yang diadopsi oleh Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit karena embargo Paman Sam akibat tindakan Jakarta yang dianggap melanggar HAM di Timor Timur. Pada suatu masa, dari 10 armada pesawat pancargas yang ditenagai oleh engine keluaran Pratt & Whitney, hanya 4 F-16 yang serviceable. Tentu saja terdapat airframe F-16 Indonesia yang dikanibal demi mendukung kesiapan armada F-16 lainnya. Setelah Washington mencabut embargo senjata pada 2005, aliran suku cadang F-16 kembali mengalir lancar ke Jakarta sehingga kesiapan operasional jet tempur yang memakai radar APG-66 besutan Westinghouse Electric Corporation meningkat. Jakarta sekarang menggunakan 33 F-16 ABCD yang dioperasikan oleh Skuadron Udara 3, Skuadron Udara 16, dan Skuadron Udara 14. Apakah Skuadron Udara 14 akan terus menjadi operator F-16CD masih harus dibuktikan seiring berjalannya masa. Pemindahan sejumlah burung besi buatan General Dynamics ke Skuadron Udara 14 bertujuan agar satuan tersebut tidak mengalami kekosongan aset setelah Indonesia gagal membawa pulang pesawat pemburu yang didorong oleh engine produksi NPO Southern. Sebelumnya Skuadron Udara 14 pernah mengoperasikan 3 Sukhoi Su-27, Su-30. Sejak beberapa tahun lalu, armada F-16 sudah dan tengah menjalani program upgrade melalui Falcon Star atau Structural Augmentation Roadmap dan EMLU, Enhanced Midlife Upgrade. Di antara kemampuan baru yang dipunyai 10 F-16AB ialah kapasitas Beyond Visual Range atau BVR sehingga mampu menembakkan rudal AIM-120M rem dan tidak hanya sekedar rudal AIM-9. Namun sayangnya kemampuan yang dimiliki oleh varian Block 15 OCU tidak dipunyai oleh 23 F-16CD Block 25 EDA. Dalam urusan menghilangkan ketahanan terhadap gaya gravitasi bumi pada jet tempur lawan, F-16 yang dulu sempat menghuni Davis Mountain AVB bertumpu pada senjata berpandu AIM-9 alias kemampuan Within Visual Range atau WVR. Lockheed Martin sejak dekade silam sangat berharap agar Jakarta menjadi operator F-16 Viper yang dilengkapi dengan radar AESA AN/APG-83 keluaran Northrop Grumman. Akan tetapi laksana cinta seorang pria kepada seorang wanita, pabrikan yang mengakuisisi bisnis pesawat tempur F-16 dari General Dynamics tersebut bertepuk sebelah tangan. Alih-alih membeli F-16 Viper, Indonesia malah mengimpor Rafale dari Prancis dan besar kemungkinan akan menjadi pengguna F-15EX buatan Boeing Defense Space and Security. Walaupun tidak ada pengadaan F-16 Viper, Jakarta tidak melupakan Viper sama sekali.
Dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2020-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memasukkan kegiatan upgrade F-16AB menjadi Stara Viper sebesar 510 juta US dollar berdasarkan usulan Medan Merdeka Barat. Adapun 23 F-16CD belum bernasib baik seperti kakaknya dan mungkin baru akan direncanakan menjalani kegiatan serupa pada fase 2025-2029. Orang nomor satu di lapangan banteng sudah menyetujui program upgrade F-16AB menjadi Stara Viper lewat penetapan sumber pembiayaan pada bulan ketiga tahun ini. Upgrade semua armada pesawat pancargas yang dibuat di Fort Worth, Texas merupakan suatu hal yang bersifat mendesak karena beberapa alasan. Pertama, ruang peningkatan kemampuan. Armada jet tempur keluaran General Dynamics yang diterbangkan oleh Indonesia diprediksi masih akan mampu beroperasi hingga akhir dekade 2030-an. Meskipun 10 pesawat pemburu yang dipakai oleh Skuadron 3 sudah menjalani Falcon Star dan IMLU, akan tetapi masih terdapat ruang bagi F-16AB untuk kembali menjalani program upgrade menjadi Stara Viper. Angkatan Udara Republik Cina merencanakan program upgrade menjadi Stara Viper pada 141 F-16AB Block 20 senilai 3,96 miliar US dollar, di mana hingga akhir tahun lalu 100 unit diantaranya telah berstatus sebagai Stara Viper. Kedua, optimalisasi kemampuan F-16. Sejak 12 F-16AB menghuni Skuadron Udara 3 34 tahun lalu, Jakarta belum pernah mengeksploitasi kemampuan pesawat pemburu sekaligus multi-role tersebut secara optimal. Setelah menjalani program Falcon Star dan IMLU, kapabilitas jet tempur yang didorong oleh F-100PW-220 turbofan engine meningkat seiring adanya kemampuan WVR dan penggunaan bom pintar. Apabila Indonesia melangkah lebih jauh dengan melaksanakan program upgrade F-16 menjadi Stara Viper, maka mesin perang tersebut daya pukulnya lebih mematikan dibandingkan saat ini. Ketiga, isu obsolescence. Merupakan suatu fakta bahwa F-16AB sudah dan tengah menjalani program Falcon Star dan IMLU. Namun isu obsolescence masih tetap menghantui kesiapan operasional pesawat pancargas tersebut di masa depan. Di antara isu obsolescence yang dihadapi adalah ketersediaan suku cadang radar AN/APG-68V9 seperti Common Radar Processor atau CORP, di mana radar karya Westinghouse Electric Corporation telah discontinue sehingga sulit mencari suku cadang di pasar antar bangsa. Apabila program upgrade F-16AB menjadi Stara Viper terlaksana, radar AN/APG-68V9 akan digantikan oleh radar AN/APG-83 Sabre produksi Northrop Grumman yang digolongkan sebagai radar AESA. Mempunyai 33 F-16ABCD dengan kemampuan Stara Viper akan berkontribusi pada meningkatnya daya pukul kekuatan udara Indonesia pada awal 2030-an. Pada masa itu, diprediksi Jakarta mengoperasikan 42 Rafale dan sejumlah F-15IX. Kedua pesawat pancargas diperkirakan akan menjadikan deteren Indonesia lebih kuat daripada sekarang, apabila Rafale dan F-15IX tidak ompong alias tidak hanya mengandalkan rodal WVR dan bom bodoh. Eksistensi armada F-16 Stara Viper akan memperkuat deteren yang telah diciptakan oleh jet tempur buatan Dassault Aviation dan Boeing Defense, Space and Security. Taiwan memerlukan waktu sekitar 5 tahun guna melaksanakan upgrade 141 F-16AB Block 20 menjadi Stara Viper, di mana program itu dimulai pada 2018 dan akan selesai pada tahun ini. Berapa lama masa yang diperlukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan upgrade 10 F-16AB Block 15 OCU menjadi Stara Viper? Apakah waktu yang dibutuhkan sama seperti program Falcon Star dan IMLU?